Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ibrahim, STMT, dosen program studi S1 Teknik Logistik Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik, Jawa Timur. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Teknik. Video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT pada unsur pengajaran sesuai yang diminta dalam sertifikasi dosen 2021. Seorang lulusan teknik logistik harus dibekali pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan pemilihan alternatif investasi dalam penyelesaian masalah di bidang teknik yang berhubungan dengan faktor-faktor ekonomi. Dalam mata kuliah ekonomi teknik ini, mahasiswa akan diperkenalkan tentang konsep ekonomi dalam dunia teknik. Secara umum, pada mata kuliah ekonomi teknik ini akan membahas tentang konsep aliran kas, konsep bunga, konsep nilai uang terhadap waktu, konsep dan metode ekivalensi, konsep dan metode depresiasi, metode analisa kelayakan investasi, analisis sensitivitas dan resiko, serta pajak dan inflasi. Seluruhnya akan dirupakan dalam materi yang berkesinambungan satu dan lainnya yang menunjang tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi teknik tersebut. Adapun pustaka utama yang digunakan di perkuliahan ekonomi teknik ini, pustaka pertama adalah buku berjudul Ekonomi Teknik, karya saya sendiri, yang saya buat sebagai bahan ajar untuk mata kuliah ekonomi teknik, diterbitkan oleh penerbit Andi tahun 2020. Untuk pustaka yang kedua adalah buku berjudul Ekonomi Teknik, karya Inyoman Pujawan, diterbitkan oleh Gunawidia pada tahun 2012. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ekonomi teknik ini adalah, pada akhir mata kuliah ekonomi teknik ini, mahasiswa semester 3 teknik logistik mampu menganalisis kelayakan investasi sesuai dengan metode-metode analisis ekonomi teknik dengan benar. Pada minggu pertama, diberikan materi dengan pokok bahasan, konsep ekonomi teknik, proses pengambilan keputusan, dan konsep bunga. Adapun subcapaian pembelajaran pada minggu pertama ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi teknik. Pada minggu kedua, diberikan materi dengan pokok bahasan, konsep uang terhadap waktu, diagram aliran kas, dan aturan standar menggambar diagram aliran kas. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu kedua ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep nilai uang terhadap waktu dan menggambar diagram aliran kas. Pada minggu ketiga, diberikan materi dengan pokok bahasan perhitungan bunga sederhana dan perhitungan bunga majemuk, serta ekivalensi ekonomik, pemajemukan deret tunggal dan deret seragam. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu ketiga ini, mahasiswa mampu menghitung bunga sederhana dan bunga majemuk, serta menghitung ekivalensi. Pada minggu keempat, diberikan materi dengan pokok bahasan ekivalensi ekonomi, pemajemukan deret gradien aritmetik, dan gradien geometrik. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu keempat ini, yaitu mahasiswa mampu menghitung ekivalensi, pemajemukan deret gradien aritmetik, dan gradien geometrik. Pada minggu kelima, diberikan materi dengan pokok bahasan bunga efektif dan bunga nominal. Adapun subcapaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menghitung bunga nominal dan bunga efektif. Pada minggu ke-6, diberikan materi dengan pokok bahasan langkah-langkah pemilihan alternatif dengan analisis ekonomi teknik. Adapun subcapaian pembelajarannya di minggu ke-6 ini, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah analisis ekonomi teknik dalam pemilihan alternatif investasi. Pada minggu ke-7 akan dilakukan kuis, dan minggu ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Pada minggu ke-9, diberikan materi dengan pokok bahasan metode net present value, metode future value, metode annual equivalent, dan metode benefit cost ratio, serta juga diberikan penyelesaian metode-metode tersebut dengan software. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu ke-9, yaitu mahasiswa mampu membuktikan kelayakan suatu rencana investasi dengan metode-metode yang telah dijelaskan. Pada minggu ke-10, diberikan materi dengan pokok bahasan internal rate of return dan payback period, serta penyelesaian metode tersebut dengan bantuan software. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu ke-10 ini,
yaitu mahasiswa mampu membuktikan kelayakan suatu rencana investasi dengan metode-metode yang telah dijelaskan. Pada minggu ke-11, diberikan materi dengan pokok bahasan, analisis sensitivitas dan risiko. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu ke-11 ini, mahasiswa mampu menghitung analisa sensitivitas dan risiko. Pada minggu ke-12, diberikan materi dengan pokok bahasan, strike line depreciation, sum of year digit depreciation, declining balance depreciation, dan unit of production depreciation. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu ke-12 ini, itu mahasiswa mampu menggunakan dan memilih metode depresiasi dengan tepat. Pada minggu ke-13, diberikan materi dengan pokok bahasan, analisa penggantian. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu ke-13 ini yaitu mahasiswa mampu memilih alternatif melalui analisis penggantian. Pada minggu ke-14 diberikan materi dengan pokok bahasan pajak. Adapun subcapaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menghitung pajak yang harus dikeluarkan dengan tepat. Pada minggu ke-15 mahasiswa akan diberikan studi kasus. Adapun subcapaian pembelajaran di minggu ke-15 yaitu mahasiswa mampu menganalisa dan membuat keputusan ekonomis dari suatu permasalahan berdasarkan pertimbangan analisis ekonomi teknik. Pada minggu ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ekonomi teknik ini yaitu dengan sistem tatap muka terjadwal atau sinkronus, baik secara luring maupun secara daring. Khususnya di masa pandemi ini, karena kan kegiatan belajar mengajar harus mengikuti kebijakan pemerintah yang mengharuskan mahasiswa belajar dari rumah sehingga dilakukan secara tatap maya atau daring. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ekonomi teknik ini yaitu dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, tutorial, dan pemberian tugas. Intensitas interaksi antara dosen dan mahasiswa selalu diperhatikan. Materi yang diberikan menggunakan referensi yang update dan mudah difahami. Untuk metode-metode tertentu yang dapat diselesaikan dengan bantuan software, selain diberikan tutorial pengerjaan secara manual, juga diberikan tutorial penggunaan software untuk menunjang ketepatan dan kecepatan penyelesaian masalah di dunia kerja. Materi yang bersifat konsep akan diberikan dengan sistem ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Sedangkan beberapa materi yang sifatnya perlu keterampilan perhitungan, maka akan diberikan tutorial terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tugas latihan serta diskusi. Seluruh materi perkuliahan selalu di-share lebih awal melalui Google Classroom, sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi terlebih dahulu sebelum waktu perkuliahan. Perkuliahan dimulai dengan review materi pertemuan sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk memancing antusias mahasiswa. Beberapa kali juga diberikan mini quiz dadakan untuk menguji pemahaman mahasiswa. Sebagai bahan evaluasi, sebisa mungkin diberikan tugas, baik tugas kelas maupun tugas rumah, dengan batasan waktu pengumpulan yang telah dijadwalkan. Hal tersebut bertujuan untuk melatih kedisiplinan mahasiswa. Sistem penilaian dalam mata kuliah ekonomi teknik ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yaitu dalam bentuk diskusi kelas, tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Setiap penilaian yang diberikan telah direncanakan bobotnya di dalam rencana pembelajaran semester. Penilaian yang diberikan mempertimbangkan ranah berpikir, ranah nilai atau sikap, dan ranah keterampilan. Dalam perkuliahan diberikan mini quiz dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjawab secara langsung. Setiap tugas memiliki perintah yang jelas dan penilaian sesuai kriteria. Pembelajaran selalu dievaluasi setiap 3 pekan sekali untuk memastikan seluruh mahasiswa telah memahami materi yang telah diberikan. Nilai selalu diumumkan lebih awal secara terbuka, dan mahasiswa diperkenankan untuk meminta klarifikasi atas nilai yang diperolehnya. Selain itu juga dapat diberikan perbaikan nilai dengan berbagai pertimbangan. Demikian penjelasan mata kuliah ekonomi teknik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi informasi yang diperlukan dalam dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT pada unsur pengajaran. Setelah ini akan ditampilkan video proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi teknik secara daring. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ini kita akan masuk ke materi metode evaluasi investasi
Jadi saya akan menjelaskan beberapa metode evaluasi investasi. Antara lain yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah metode net present value, kemudian future value, annual equivalent, dan benefit cost ratio. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya akan tampilkan dulu outline materi perkuliahan kita, di mana kita sudah membahas seluruh materi sebelum UTS, sampai di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang langkah-langkah pemilihan alternatif investasi. Ya, oke. Nah, kemudian Anda sudah melewati UTS. Sekarang di pertemuan ke-9 ini kita akan masuk ke materi pemilihan alternatif investasi ya. Yang dibahas di sini adalah metode evaluasi investasi, yaitu adalah metode net present value, future value, annual equivalent, dan benefit cost ratio. Kemudian ada pun subcapaian mata kuliah di pertemuan ke-9 ini, jadi nanti teman-teman harus mampu untuk membuktikan suatu rencana investasi itu layak dilakukan atau tidak. Tentunya dengan menggunakan berbagai metode evaluasi investasi yang saya sampaikan di pertemuan ini ya, itu. Nah, ini tadi bentuk dan indikator penilaiannya. Nanti teman-teman harus tepat dalam menghitung nilai ekonomis dari alternatif investasi menggunakan metode NPV, future value, annual equivalent, dan benefit cost ratio. Teman-teman juga harus bisa memilih alternatif investasi dengan tepat berdasarkan hasil perhitungan menggunakan beberapa metode tadi gitu. Adapun persentase nilainya di pertemuan ini adalah 4% dari seluruh pertemuannya, termasuk UTS dan UAS. Nah, saya akan mengawali dengan pertanyaan pembuka ya, untuk nge-refresh juga. Oke. Kita kan di pertemuan terakhir, kita kan sudah membahas tentang langkah-langkah pemilihan alternatif investasi. Coba sebelum saya masuk ke materi intinya di perkuliahan ini, ada nggak yang bisa menjelaskan kembali secara singkat aja dengan bahasa sendiri ya tentang langkah-langkah pemilihan alternatif investasi tersebut? Monggo, siapa yang kira-kira mau menjelaskan? Oke, monggo Mbak Dela, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya izin menjawab ya. Jadi untuk langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama adalah di mana kita menentukan alternatif apa yang kita pilih. Kemudian setelah itu kita menentukan detail dari cost flow tersebut, misalnya berapa bulan, terus kemudian berapa butuh uangnya dan lain sebagainya. Kemudian ada metode yang kita gunakan itu seperti apa. Setelah itu kita baru menghitung alternatifnya itu bagaimana. Oke. Setelah itu kita bandingkan hasil dari evaluasi tersebut, dan yang terakhir adalah pemilihan metode yang terbaik. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi deh, satu mahasiswa lagi, monggo. Siapa yang kira-kira mau menjawab? Selain Mbak Dela, yang lain. Makasih ya Mbak Dela. Monggo, kalau ada satu lagi selain Mbak Dela, mungkin Mbak Kisa atau Mas Adimas, silahkan. Ya Pak. Oke, monggo Mas. Kalau dari saya itu langkah-langkah investasi itu, pertama kita datanya dulu, mulai dari awal, nilai sisa berapa dan seterusnya itu kalau di lapangan. Setelah itu kita menggunakan metode apa yang akan kita lakukan atau kita gunakan. Setelah itu dari perhitungan itu kita bandingkan dan kita oleh metode evaluasi mana yang terbaik dan mana jawaban yang paling optimal itu Pak. Oke, terima kasih ya Mas Adimas. Oke, makasih untuk Mbak Dela dan Mas Adimas. Oke, saya akan merefresh lagi. Tadi jawabannya sudah cukup tepat ya. Jadi langkah-langkah pemilihan investasi kita pasti lakukan pertama adalah tentukan alternatifnya dulu. Pasti harus, namanya kita memilih alternatif investasi, pasti kita punya alternatif dulu ya gitu. Nah, kemudian
kita harus mencari tahu detail cash flow dari setiap alternatif tersebut. Kira-kira kalau kita pakai alternatif A, apa yang terjadi sih? Misalkan selama masa penggunaannya 10 tahun gitu, apa aja yang terjadi? Kalau alternatif B seperti apa, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan gunakan metode evaluasi investasi ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu metode evaluasi investasi tersebut yang akan kita pelajari, termasuk kita akan menghitungnya sampai menemukan hasil. Jadi hasil dari bagaimana sih nilai ekonomis dari suatu investasi tersebut gitu. Kemudian nanti kita akan bandingkan hasil evaluasinya, lalu kita bisa memilih alternatifnya. Oke, saya akan masuk karena kita akan membahas metode pemilihan alternatif investasi, jadi saya akan bahas sedikit dulu tentang investasi ya. Investasi itu adalah bisa diartikan sebagai penanaman sejumlah aset dengan harapan akan menghasilkan keuntungan pada masa depan ya. Jadi yang namanya kita berinvestasi nggak mungkin kita mengharapkan tidak dapat keuntungan ya, seperti itu. Oke. Terus kegiatan investasi itu pasti perlu kita perhitungkan dengan matang, karena di investasi tersebut sudah pasti kita perlu biaya dan kemungkinan biaya itu tidak sedikit ya, tidak sedikit biaya yang kita perlukan, dan dampaknya itu bisa jangka panjang. Nah, terus kemudian di investasi tersebut kita akan pasti ingin kita akan harapkan akan ada penghasilan yang meningkat ya dalam suatu investasi. Namun tidak jarang atau bisa dikatakan setiap investasi pasti memiliki resiko ya, resiko jika terjadi kegagalan dan lain sebagainya gitu. Nah, kegagalan itu biasanya disebabkan oleh berbagai hal. Beberapa contohnya adalah kita yang tidak realistis dalam menaruh harapan di sebuah investasi tersebut, dan juga kita yang kurang persiapan dalam memanage resiko ya. Nah, maka memang kita harus melakukan analisa dari sebuah investasi. Nah, disitulah peran analisa ekonomi teknik ya. Sehingga sebelum mengambil keputusan dari suatu investasi, kita harus lakukan analisa evaluasi investasi tersebut ya. Sehingga kita bisa menggunakan beberapa metode evaluasi investasi yang akan saya sampaikan hari ini dan di pertemuan minggu depan gitu. Jadi kita bagi, nggak bisa kita sampaikan di satu pertemuan karena cukup banyak metodenya. Oke, jadi kalau dilihat di sini kita mulai dengan analisa ekonomi teknik, kita sudah dapat mengetahui manfaat dari setiap alternatif, kemudian kita lakukan analisa pemilihan alternatif, dan kita dapat mengambil keputusan alternatif mana yang akan kita pilih. Seperti itu. Kemudian, apa aja sih metode evaluasi kelayakan investasi yang akan kita pelajari di perkuliahan ekonomi teknik ini? Yang pertama adalah net present value, kemudian future value, kemudian annual equivalent, benefit cost ratio, internal rate of return, dan payback period. Ya, cukup banyak. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang bisa untuk pengayaan ya, teman-teman. Nah, khusus di pertemuan ini kita akan bahas hingga benefit cost ratio. Nanti kalau memang teman-teman nanti butuh tambahan, maksudnya masih belum waktunya nggak mencukupi, maka benefit cost ratio ini akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan gitu. Tapi kita rencanakan kita bisa sampai benefit cost ratio ya. Nah, kok banyak Pak gitu ya, misalkan ada yang nanya kok banyak sih metodenya gitu, emangnya mana metode yang terbaik? Nah, tidak ada metode yang terbaik di sini, karena metode ini seluruh metode ini pada dasarnya nanti akan menghasilkan rekomendasi yang sama, karena detail investasinya kan datanya sama gitu ya. Seluruh metode ini akan menghasilkan rekomendasi yang sama, namun dia bisa menggambarkan suatu hal yang berbeda. Jadi misalkan net present value ini udah kelihatan sih dari namanya ya, net present value. Di sini kita akan melihat nilai masa sekarang gitu ya. Jadi misalkan nanti dari cash flow kita semuanya akan kita bawa ke masa sekarang, nilainya ekuivalen dengan berapa gitu.
Kalau future value berarti di masa depan, misalnya di akhir periodenya. Kalau annual berarti di setiap periodenya, gitu ya. Ada juga benefit cost ratio, jadi kita mau lihat rasionya. Ada juga rate-nya dan payback. Kalau payback itu kita mau melihat berapa lama dia akan payback ya, atau kita juga bisa sebut berapa lama ini akan balik modal, macam itu. Oke, jadi tidak ada yang lebih bagus yang mana, tapi kita harus menentukan menggunakan metode yang mana sesuai dengan kebutuhan. Itu ya. Oke. Sekarang saya akan lanjut. Langsung saya akan jelaskan dulu metode net present value. Adalah salah satu metode yang paling mudah ya, paling simple sebenarnya dan paling umum juga. Nah, di sini nanti kita akan membuat seluruh cash flow itu kita pindahkan ke present, kita ekuivalensikan ke present, dan nanti jumlahnya itu yang akan memperlihatkan investasi tersebut itu menguntungkan atau tidak. Seperti itu teman-teman. Saya untuk penjelasannya saya singkat aja karena saya mau langsung menjelaskan dengan gambar ya. Nah, menggambarkannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini seluruh aliran seluruh cash flow kita yang ada di dalam sini, seluruh aliran kas kita itu kita tarik semuanya ke present. Jadi kalau di contoh gambar ini kan ada annual, ada future ya, ada annual benefit, annual cost, future cost, future benefit ya. Terus di sini mungkin ada nilai sisa. Nah, semua aliran kas ini kita tarik semuanya ke present. Kalau dia yang sudah posisinya di present ya nggak usah kita rubah, nggak usah kita ekuivalensikan, karena kan sudah di present gitu ya. Nah, semuanya kita tarik ke present. Jadi kalau di sini teman-teman lihat panahnya dibawa ke sini semua ya, dibawa ke depan. Nah, nanti NPV-nya adalah kita akan menjumlahkan antara present worth benefit. Kita akan present worth benefit dikurang present worth cost. Kita akan melihat apakah ada nilainya itu menguntungkan atau tidak. Adapun kriteria keputusannya, teman-teman, sini jika nanti NPV ini lebih besar dari 0, maka dia layak, ya, atau bisa dikatakan menguntungkan. Apabila NPV itu lebih kecil dari 0, maka dia dikatakan tidak layak investasi tersebut ya, atau bisa dibilang merugikan. Nah, jika NPV itu sama dengan 0, maka dia tidak menguntungkan dan tidak juga merugikan. Artinya apa ya? Misalkan kita belinya 10.000, kita jual juga 10.000, gitu ya. Atau sudah dengan pertimbangan biaya macam-macam, pengeluaran dan pemasukannya sama gitu. Jadi dia akan di posisi 0. Tentunya jika NPV ini 0, kita harus lakukan pertimbangan lain lah. Harus ambil pertimbangan lain, apakah dia masuk menguntungkan atau merugikan. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari konsep metode net present value ini. Silahkan, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin insya Allah sudah cukup jelas ya. Kita akan lanjutkan ke contoh soal. Seperti biasa, saya kalau yang menjelaskan metode-metode itu, saya akan satu metode, saya jelaskan konsepnya, kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini kita bisa baca bareng-bareng ya. Nanti teman-teman saya minta untuk menganalisis dari cash flow yang ada di contoh soal ini, gitu. Jadi ada suatu perusahaan ingin melakukan investasi mesin penggiling dengan kapasitas yang lebih besar, itu seharga 80 juta rupiah. Jadi harga mesinnya 80 juta rupiah. Kemudian investasi tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus akan meningkatkan pendapatan mereka. Nah, pendapatannya per tahun meningkat 10 juta rupiah. Kemudian diperkirakan mesin tersebut bisa digunakan selama 5 tahun ke depan sebelum akhirnya harus diganti. Oke. Kemudian pada akhir tahun kelima diperkirakan mesin tersebut masih bisa dijual.
harganya 35 juta rupiah. Nah, di sini ditanya berapakah nilai net present value rencana investasi tersebut jika analisa dilakukan dengan tingkat bunga 10%. Itu. Nah, oke, saya akan meng-highlight beberapa poin ya. Ini sudah saya highlight. Saya minta teman-teman coba sih kira-kira bisa membayangkan nggak setiap angka itu nanti dia menjadi apa? Kalau di cash flow menjadi apa? Di sini ada harganya 80 juta rupiah. Itu entar kira-kira di cash flow jadi apa ya? 80 juta rupiah itu. Gimana? Jadi jawab. Ya, monggo. Siapa Dela apa saya? Monggo. Ya, Mbak Kisah dulu. Kisah, monggo Mbak Kisah. Jadi kos, Pak. Ya, jadi close di periode keberapa kira-kira? Oh, di present ya. Oke, di awal. Terus terus di sini dia bilang akan meningkatkan pendapatan per tahun sebesar 10 juta rupiah. Itu ntar jadi kalau di cash flow letaknya di mana? Kira-kira? Annual ya. Oke. Jadi annual, Pak. Selama berapa kali? Jadi panahnya ada berapa? Ada 5, Pak. Oke. Ada 5. Oke. Terus di sini dapat digunakan selama 5 tahun. Kalau gitu, nanti berpengaruh ke apa di cash flow? Kalau di sini dibilang dapat digunakan selama 5 tahun. Berpengaruh ke periodenya, Pak. Oke. Baik. Ya, ganti ya. Ini selanjutnya jangan Mbak Kisah lagi. Yang lain. Iya. Ini ada juga dijelaskan bahwa ada nilai sisa bisa dijual 35 juta. Coba teman-teman yang lain, kira-kira itu di cash flow nanti letaknya di mana ya? 35 juta itu dan panahnya ke atas atau ke bawah? Monggo, ada nggak yang bisa jawab? Di periode kelima, Pak. Oke, ini Mbak Nanda ya? Iya, Pak. Ya, di periode kelima panahnya ke atas atau ke bawah Mbak Nanda? Ke atas, Pak. Karena Pemasukan. Oke. Terus ada lagi Mbak, ini tingkat bunganya 10% ya? Oke, ya wis. Iya. Baik. Bagus teman-teman, kita langsung aja. Jadi ini menjadi nilai investasi 80 juta tadi, kemudian yang 10 juta setiap tahun itu nanti ada di setiap periode, itu merupakan pendapatan per periodenya. Kemudian 5 tahun tadi menjadi periodenya, atau kita biasa lambangkan dengan N. Kemudian 35 juta itu nilai sisanya, karena letaknya nanti di akhir, kita bisa anggap dia nilai future ya, ada di future, kemudian tingkat bunganya 10%. Baik, langkah pertama kita gambar cash flow-nya. Jadi cash flow ini udah sama persis dengan yang teman-teman tadi jelasin. Oke, ada 80 juta di awal, kemudian 10 juta setiap periode, kemudian ada 35 juta di akhir. Oke, selanjutnya kalau kita sudah bisa merubah dari sebuah case tadi menjadi cash flow, selanjutnya akan lebih mudah karena kita semua kan sudah belajar menghitung ekivalensi ya. Nah, tinggal seperti yang tadi di awal, maka semuanya akan kita tarik ke present. Maka kita gunakan NPV, semuanya ini dipindah ke present. 80 juta karena dia sudah posisinya di present, maka dia tetap min 80 juta karena panahnya ke bawah. Kemudian selanjutnya 10 juta karena panahnya ke atas, dia juga dipindah ke present, berarti positif ya, plus 10 juta, ini dicari P, diketahui A. Jadi kita pindahkan, kita ekivalensikan dari annual ke present. Terus 35 juta kita yang ada di posisi di periode 5 juga kita ekivalensikan ke present. Jadi plus 35 juta karena itu pemasukan ya. Kemudian kita mencari present saat diketahui future. Nah, di sini di penjelasan metode-metode analisa investasi ini saya langsung menggunakan rumus tabel bunga ya, teman-teman. Rumus manualnya kan kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita sekarang biar lebih cepat karena metodenya cukup banyak, kita langsung gunakan rumus tabel bunga aja. Nah, setelah dilakukan perhitungan, teman-teman pasti sudah canggih lah untuk perhitungan ini. Kemudian nanti didapatkan, oh NPV-nya ternyata min 20 juta. Artinya apa?
Tadi di awal sudah ada keputusannya jika NPV-nya kurang dari 0, maka dapat disimpulkan investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan, ya.